Ya, ini adalah soal yang pertama, yaitu tentang fungsi komposisi. Diketahui f(x), g(x), maka nilai dari f komposisi g. Nah, oke, perhatikan di sini yang ditanyakan adalah f komposisi g. Perhatikan yang di depan adalah f. Karena yang di depan adalah f, maka f-nya ini kita tulis dulu. Ya. Tetapi untuk x-nya kita kosongkan, jadi kita ganti kurung. Ini ya. Oke, jadi karena yang di depan f, maka f-nya kita tulis, tetapi untuk x-nya itu kita kosongkan. Nah, ini kurung ini kita isi dengan yang belakang, karena belakang adalah g, maka ini kita masukkan nilai g 5x dikurangi 4. Tinggal kita kalikan, ini 15x, ini minus 12, ini plus 6, jadi 15x minus 6. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kayak gitu ya. Berikutnya nomor 2, ini tentang fungsi inverse. Nah, kalau inverse bentuknya adalah pembagian, nah ini kita pakai cara cepat saja karena ini soalnya adalah pilihan ganda. Yang perlu diperhatikan adalah ini. Nah, ini saja. Nah, ini diperhatikan. Antara 2 dengan min 5 ini kalian tukar tempatnya dan kalian ganti tandanya. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke. Min 5 ini pindah ke atas, min jadi positif ya. Ini tetap. Kemudian yang bawah ini tetap. Cuman ini nanti 2 positif pindah ke sana jadi negatif 2. Jadi 5x plus 3 dibagi x min 2. Jadi jawabannya adalah oke, selesai. Berikutnya adalah tentang sudut segitiga ya. Ini trigonometri. Oke. Ini berarti kita gambar dulu. Nah, misalkan ini P, ini Q, ini R. Nah, QR itu adalah 16. Sudut P itu adalah 45 derajat, sudut R-nya adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah PQ. Kalau yang ditanya PQ, maka kita bisa pakai aturan sinus. Nah, aturan sinus itu kaitannya dengan sudut yang dengan sisi yang ada di depannya. Ini nanti juga ke sana perbandingannya. Oke, karena yang diketahui adalah QR ya, maka di sini kita bisa tulis rumus bahwa QR dibagi dengan sin yang ada di depannya QR ya. QR itu ini ya, yang ada di depannya adalah sin P. Ini sama dengan yang ditanya tadi PQ. Dibagi sudutnya adalah sin 60. Oke, berarti QR kita masukkan, QR-nya 16, sin P, P-nya tahu ya, 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Kemudian PQ yang ditanya, sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, ini bisa kita hilangkan dulu. Kalau kita kalikan silang, berarti 16 kali akar 3 sama dengan akar 2 kali PQ. Sehingga kita dapatkan PQ sama dengan 16 akar 3 dibagi dengan ini kok setengah, maaf, ini tadi akar 2 ya, akar 2 ya, akar 2. Oke, kalau kita rasionalkan, berarti ini akar 2, ini akar 2 menjadi 16 akar 6 dibagi dengan 2. Ini kalau kita coret tinggal 8 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Lanjut sekarang adalah yang ditanya AC ini ya, yang ditanya. Ini diketahui sudut dua sisi, sudutnya di tengah. Maka ini menggunakan aturan kosinus. Jadi di aturan kosinus itu kuadrat dari sebuah sisi itu adalah penjumlahan kuadrat sisi yang lain, AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali BC kalikan dengan cos yang ada di depan. Di depan ini berarti 120 derajat. Oke. AB 2 ya, kalau kita kuadratkan adalah 4. BC 5, kalau kita kuadratkan adalah 25. 2 kali AB kali BC, 2 kali 2 itu 4, 4 kali 5 adalah 20. Cos 120 ini sama dengan cos 60 ya, tapi nilainya negatif karena di kuadran 2. Jadi cos 60 adalah negatif setengah. Oke, berarti ini 29, ini tambah 10. Jadi sama dengan
39. Ingat, ini adalah AC kuadrat, sehingga kalau ditanya AC sama dengan akar dari 39. Oke ya, ini tidak bisa disederhanakan, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut sekarang ini program linear. Nah, kalau program linear gini ya, pertama kita cari dulu satu garis ya, misalkan garis yang ini ya. Oke, ini. Nah, di sini ini ada, di sini ada 4, di sini ada 8. Kita lihat garis yang ini dulu. Oke, karena di sini 4 maka bikinnya gini ya. Ini mulai dari sini dulu, yang disumbu Y berarti 4X ditambah ini 8 ya, 8Y. Karena asirannya di bawahnya maka kurang dari sama dengan 4 kali 8 itu 32. Nah, kita sederhanakan. Kalau semuanya dibagi 4, X plus 2Y ini kurang dari sama dengan 8. Nah, kita dapat 1. Cari di opsi yang X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Ini ada yang A, B, C. Jadi yang ini sudah tidak ya. Ini sudah tidak, ini juga tidak. Sekarang garis yang satunya ini. Nah, ini karena di sini 9 maka 9X ditambah di sini 3, 3Y. Ini arsirannya di bawahnya berarti kurang dari sama dengan 27. Kita bagi 3 menjadi 3X plus Y kurang dari sama dengan 9. Nah, 3X plus Y di antara 3 tadi cari yang ini. 3X. Nah, ini sudah tidak ya. Ini sudah tidak, kurang dari, nah yang ini berarti. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, soal selanjutnya ini terkait dengan program linear ya. Sebuah pabrik memproduksi 2 jenis roti untuk dijual. Setiap roti jenis satu modalnya, nah ini modalnya ya. Kalau dia lihat modal jenis satu ini 1000. Untungnya nanti belakangan ya. Kita lihat nanti. Kemudian jenis 2 adalah 1.500. Nah, kita cari total modal yang dimiliki adalah 500.000. Anggap saja yang ini yang pertama adalah X, yang kedua adalah Y, maka bisa kita buat kendalanya adalah 1000 X ditambah 1.500 Y. Ini karena modalnya hanya 500 maka kurang dari 500.000. Nah, ini kita sederhanakan, paling mudah kita buang nolnya 2 ya, kita buang nolnya 2 menjadi 10X ditambah 15Y kurang dari sama dengan 5.000. Nah, kalau ini kita sederhanakan lagi, kita bagi 5 ya, ini 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 1000 ya. Nah, dapat ini yang pertama. Yang kedua, ini dia hanya memproduksi ini 400 kue. Jadi kapasitas maksimalnya 400, berarti X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 400. Nah, ini yang kedua. Sementara keuntungannya ini 1000 dengan 1200 itu nanti adalah fungsi optimumnya ya, kendalanya. Berarti di sini bisa kita tulis 1000X ditambah 1200Y. Nah, berdasarkan dua data ini, kita bisa gambar dulu grafiknya. Nah, misal kita gambar sini. Oke. Ini yang paling mudah dulu nih, 400 dibagi X ini 400. Ini juga 400. Ya, 400 dibagi 1, 400. Ini tarik ke sana ya. Kurang dari berarti ke bawah. Yang ini 5000 dibagi 10 berarti 500 ya. 500 itu di sini. 5000 dibagi maaf ini tadi 1000, sorry ya. Ini 1000 ya, karena ini 5 dibagi tadi kan disederhanakan 1000 ini ya, jadi 1000 dibagi 2 ini 500 ya, 1000 dibagi 3 itu ya sekitar di bawahnya 400 ya, 300 ya. Untuk mudahnya kita tulis saja di sini 1000 per 3, nah gitu ya. Ini kita tarik garis ke sana. Nah, sehingga kita ketemu titik pojoknya ini. Nah, yang ini udah jelas, ini udah kelihatan ini titiknya yang ini ya. Ini adalah karena ada di sumbu X maka Y-nya adalah 0, jadi 400,0. Yang ini 1000 per 3 berarti 0,1000 per 3. Nah, kita tinggal cari titik potong ini. Nah, titik potong ini berapa? Ini kita pakai eliminasi. Oke, kalau yang bawah ini saya kalikan 2, saya tulis ulang ini 2X plus 3Y. Saya bikin persamaan saja.
Nah, yang ini kita kalikan 2x plus 2y sama dengan 800. Oke, kalau saya eliminasi tinggal y sama dengan 200 nih. Kalau y-nya 200, ini x ditambah y 400, maka x-nya juga pastinya adalah 200 karena x ditambah y kan hasilnya 400. Nah, jadi titik yang ini itu ketemu 200, 200,200. Nah, sehingga kalau kita buat tabelnya ini ya ini gini ya. Oke, yang pertama tadi 200,200, ini 400,0, ini 0,1000 dibagi 3. Nah, ini tadi yang di sini adalah 1000, yang di sini adalah 1200. Nah, nanti kita jumlah. Oke, yang pertama 200 kali 1000, berarti di sini adalah 200.000. 12 kali 2 berarti 240.000. Jadi di sini 440.000 ya, 440.000. Yang ini 400 kali 1000, ini 400.000, yang ini 0, berarti ini tetap 400.000. Yang ini 0, yang ini 1000 per 3 kali 12, berarti itu 400, berarti di sini adalah 400.000. Oke, jadi kalau kita lihat dari ketiganya ini yang paling tinggi adalah yang 440. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Lanjut tentang matrik nilai x ditambah y. Nah, ini soal sederhana ya. Ini coba lihat ini di posisi yang sama di baris pertama kolom pertama. Oke. X ditambah 2 itu sama dengan 9. Maka x-nya adalah 9 kurangi 2 atau x-nya sama dengan 7. Nah, yang posisi z ini ya. Oke, z ditambah 5 sama dengan 10. Maka z adalah 10 kurangi 5, maka z-nya adalah 5. Kalau ditanya berapakah x plus y, berarti 7 ditambah 5, jadi sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekarang tentang perkalian matrik ya. Ini P kali Q ditambah P. Nah, kita kalikan dulu P kali Q-nya ya. P kali Q, nah, itu kita kali 1 kali 1. Jadi 1, 2 kali 2 adalah 4. Oke, 1 kali 3 adalah 3, 2 kali 5 adalah 10, 4 kali 1 4, 0 kali 2 adalah 0, 4 kali 3 12, 0 kali 5 adalah 0. Oke, tinggal kita hitung saja. Ini berarti berapa ini? 5, ini 13, ini 4, ini 12. Nah, hasil PQ tadi kita tambah dengan P. P-nya berapa? 1, 2, 4, 0. Nah, kita tambahkan. 5 tambah 1, 6, 13 tambah 2 itu 15, 4 tambah 4 itu 8, 12 tambah 0 adalah oke. 6, 15, 8, 12. 6, 15, 6, 15, 8, 12. Oke, ini ya jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut sekarang tentang diketahui matrik. Jika A inverse adalah A pangkat min 1 adalah inverse dari matrik A, maka determinan dari matrik A. Nah, ini cara cepatnya. Jadi determinan dari sebuah matrik itu dengan inverse-nya adalah sama. Kalau ditanya determinan dari inverse-nya, maka sebenarnya kita tidak perlu cari inverse, langsung saja kita cari determinannya. Nah, ini ya, 4 kali 2 8 kurangi 7 kali 1 7, 8 kurangi 7 adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut sekarang, ini adalah barisan aritmatik. Oke, suku ke-30. Perhatikan ini A-nya adalah 7, B-nya adalah 11 kurangi 7 adalah 4. Oke ya. Kalau suku ke-30, maka A plus 29B. Ingat-ingat, kalau 40 berarti 39. Kalau 15 berarti nanti di sini 14. 7 ditambah 29 kali 4. Berarti 7 ditambah 116 ya. Berarti di sini 123. Oke, jawabannya adalah yang E. Ya, sekarang soal ke-11.
tentang aritmatika ya barisan. Oke, diketahui suku ke-8 aritmatik, suku ke-8 ya. Suku ke-8 itu kalau kita bikin rumus cara cepatnya adalah kalau aritmatik A plus 7B. Nah, sama dengan di sini berapa? 31. Sementara suku ke-14 ini berarti A plus 13B kan gitu ya. Karena 14 berarti 13, karena 8 berarti 7. Di sini adalah 55. Nah, kita eliminasi ya. Ini hilang jelas. Ke atas saja, 13 kurangi 7 ya, berarti ada 6B. 55 kurangi 31 adalah 24, berarti B nya 24 dibagi 6, jadi sama dengan 4. Nah, kalau B nya sudah ketemu 4, kita bisa cari A ya, karena tadi A plus 7B itu sama dengan 31, sementara B nya adalah 4, maka 7 kali 4 sama dengan 31. A plus 28 sama dengan 31, maka A nya adalah 31 kurangi 28 D, jadi ada 3, A nya 3. Nah, kalau A nya sudah dapat 3, B nya 4, ditanya adalah jumlah 20 suku pertama, jadi S20. Rumusnya adalah, ini rumusnya N per 2, 2A plus N min 1 kalikan dengan B. Berarti 20 dibagi 2, 2 kali A, 2 kali 3, ditambah N dikurangi 1 berarti 19, B nya adalah 4. 20 bagi 2 ini 10 ya, ini 6, ini 19 kali 4, 80 kurangi 4 berarti ada 76, berarti ini 10 ditambah 82, jadi sama dengan 820. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, soal berikutnya tentang deret geometri. Nah, ini diketahui suku ketiganya. Oke, soal selanjutnya tentang deret geometri. Diketahui suku ketiga dan keenam adalah 24 sama 192. Jumlah 5 suku pertama. Nah, kalau geometri cara mudahnya gini ya. 3 sama 6 kita bikin aja 4 sampai 6. 4, 5, 6. Nah, suku ketiga masukkan di sini 24. Kemudian suku keenamnya adalah 192. Nah, coba kita pakai metode trial and error. Apakah kalau ini karena semakin besar maka rasionya adalah positif dan lebih dari 1 ya. Ini misalkan rasionya 2, 4. Ini kalau kalikan 2 adalah 48. 48 saya kalikan 2 itu adalah 96. 96 saya kalikan 2 192. Berarti jelas ini rasionya adalah 2. Kalau rasio 2 maka ini di sebelumnya 3 bagi 2 berarti ini 12, ini adalah 6. Nah, kalau dia tanya jumlah 5 suku pertama, maka yang ditanya hanya ini saja. Nah, ini saja ya. Jadi tinggal kita jumlah. Ini misalkan ini itu 36 sama ini 42 ya, 42 sama 48 berarti ada 90 sama 96. Oke, berarti 186. Oke, jadi jawabannya adalah yang A gitu. Oke, lanjut deret geometri tak hingga. Nah, kita tahu bahwa rumus deret geometri tak hingga itu adalah A per 1 min R. A nya jelas, ini A nya adalah 12, sementara R nya tinggal ambil saja dua suku yang berurutan, jadi 6 dibagi 12 atau setengah. Kita masukkan ke sini, maka S tak hingga adalah 12 dibagi 1 kurangi setengah, atau 12 dibagi 1 kurangi setengah adalah setengah. Ini naiknya ke atas berarti 12 kali 2 dibagi 1. Jadi jawabannya adalah 24. Oke, sekarang limit. Nah, limit ini kita pastikan mendekati 2. Di sini X min 2 ini tak tentu, maka cara cepatnya kita pakai turunannya saja. Nah, turunan dari 3X per 2 tinggal 2 kali 3, ini 6, X pangkat 1. Turunan dari min X itu adalah min 1 ya. Turunan dari min 10, 0. Nah, turunan yang bawah X ini adalah 1. Nah, 2 nya tidak ada, maka kita substitusi saja. Karena X nya sama dengan 2, maka 6 kali 2 kurangi 1 dibagi 1, tidak perlu ya, berarti 12 kurangi 1, hasilnya adalah 11.
Berikutnya limit tak hingga. Nah, kalau ketemu limit tak hingga yang bentuknya seperti ini, maka di beberapa buku atau kalau mungkin kalian semua sudah pernah tahu ya, pakai cara cepat, yaitu tinggal lihat ini ya. B depan sama B belakang. Nah, gitu ya. Jadi B depannya ini 7 dikurangi dengan B yang belakang. Dibagi dengan 2 kali akar A-nya itu ini. Nah, ini sama pasti. Nah, ini kan 1 nih kelihatan ya, berarti 1. Min jadi plus, berarti 10 dibagi 2. Jadi jawabannya adalah 5. Oke. Ya, lanjut soal berikutnya nomor 16 tentang turunan. Nah, ini soal paling sederhana ya. Ini turunan dari turunan. Konsep turunan sebenarnya kan gini ya. Ini dulu dikalikan ya. 4 kali 3 itu adalah 12, pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini negatif juga sama. 2 kali 3 ini 6, pangkatnya dikurangi 1 jadi 1. Nggak usah ditulis ya. Nggak usah ditulis di sini. Berarti ini ditambah, ini kalau hanya 7x ini hanya cukup ditulis dengan 7. Kalau yang ini 0, ini tidak usah ditulis. Jadi jawabannya adalah 2x kuadrat min 6x plus 7. 12x kuadrat min 6x plus 7. Jawabannya adalah yang C. Oke. Sekarang turunan berbentuk pecahan. Nah, kalau turunan berbentuk pecahan, karena ditanya adalah F1 ya, nanti langsung kita substitusi saja. Nah, pertama untuk turunannya gini ya, coba diperhatikan. Nah, turunan yang atas ya, ini turunan yang atas nih. Nah, ini turunan 3x plus 5 kan 3, kalikan dengan yang bawah. Ini, oke ya. Jadi 3x plus 5 ini turunannya berapa? Kalau 5 kan jelas 0 turunannya. 3x itu kan turunannya 3. Jadi kita kalikan dengan yang bawah. Dikurangi dengan turunan yang bawah ini. Kalikan dengan yang atas. Nah, ini cara cepatnya gitu. Ya. Kemudian dibagi. Ya, yang bawah ini dikuadratkan. Nah, yang bawah ini dikuadratkan. Oke, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau bentuknya pecahan, pembagian, maka turunan yang atas kalikan dengan yang bawah 3 kali, dikurangi dengan turunan yang bawah dikalikan yang atas. Kalau mau pakai rumus kan U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat kan gitu, tapi cara cepatnya gitu. Nah, karena dia minta F aksen untuk X sama dengan 1, langsung saja kita masukkan. Ya, 2 kali 1, ya X nya 1 ya, berarti 2 kali 1 kan 2, 2 kurangi 1, 1. Oke, ini 2, 3 kali 1, 3, 3 tambah 5 kan 8. Ini ya, oke. Kemudian 2 kali 1 ya, X nya 1, ingat 2 kali 1 itu 2, 2 kurangi 1, 1 kuadrat tetap 1. Maka ini sama dengan 3 kurangi 16, jadi sama dengan min 13. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut tentang integral. Integralnya yang paling sederhana. Nah, kalau integral gini ya, kalau 6x kuadrat ya, itu integralnya tinggal 6 dibagi, ini tambah 1, 3, pangkatnya juga ditambah 1. Oke, jadi ini sama dengan 6 bagi 3 adalah 2x pangkat 3. Oke, 2x pangkat 3 memenuhi semua. Sekarang yang tengah ini ya, yang 4x ya, ini integralnya berarti 4 dibagi, karena di sini 1 tidak kelihatan, tambah 1 adalah 2. Pangkatnya 1 menjadi 2, maka sama dengan 2x kuadrat. Nah, 2x kuadrat berarti yang ini sudah tidak ya, DE sudah tidak. Kemudian yang plus 5, nah kalau hanya konstanta atau bilangan saja, maka integralnya cukup ditambahi dengan x, jadi 5x. Maka karena di sini positif, maka yang positif ini ya, ini ya. Nah, ini bukan, karena tidak ada x-nya, ini negatif, maka jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang nomor 19 yaitu tentang integral tertentu. Nah, ini integral tertentu, kita integralkan dulu. 4 ini kalau diintegral adalah 4 per, ini pangkatnya 1 tambah 1 berarti 2, x-nya tambah 1, pangkatnya yang ini 12 tinggal ditambahi dengan x. Nah, ini adalah 1 sama 3. Ini disederhanakan 2x kuadrat min 12x. Ini mulai 1 sampai 3. Nah, sekarang kita ganti dulu untuk x-nya sama dengan 3. 3 kuadrat kurangi 12 kali 3 dikurangi dengan x-nya kita ganti 1. 2 kali 1 kuadrat min 12 kali 1. Ini 9. 9 kali 2 ini 18. Ini 12 kali 3 ada 36.
kurangi ini 2 kali 1 kuadrat 2 kurangi 12 adalah negatif 10. Berarti ini negatif 18 min negatif 10. Jadi sama dengan negatif 18 ditambah 10 atau sama dengan negatif 8. Jadi jawabannya negatif 8. Di sini tidak ada zong ya. Jadi di sini tidak ada jawabannya. Yang benar adalah negatif 8. Nah, sekarang tentang kubus ya. Ini dimensi 3 ya, kelas 12 semester 1. Kubus ABCD EFGH, ini salah ketik ya ini ya. EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, titik P berada di tengah-tengah CG, jarak titik P ke titik A. Oke, kita gambar dulu kubusnya. Nah, mungkin ini ada titik P di tengah-tengah CG. Pertanyaannya adalah jarak titik P ke A. Nah, ini jarak titik P ke A. Nah, untuk menghitung jarak ini maka kita buat segitiga bantuan. Yang paling mudah adalah kita tarik garis A ke C. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, yang ditanya adalah AP ya berarti. Nah, berarti tinggal kita CP, tanah rusuknya tadi 8 karena ini separuhnya, berarti di sini adalah 4. Ingat AC ini diagonal bidang, karena rusuknya 8 maka ini adalah 8 akar 2. Oke, berarti tinggal pakai Pythagoras. Jadi AP, nah, karena itu sisi miring, tegak lurusnya ada di sini, maka tinggal di sini adalah 4 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. Oke, berarti sama dengan 16 ditambah 64 kali 2, 128. Berarti sama dengan 130 ada 144 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut sekarang masih di dimensi 3 tapi yang ditanya adalah sudut ya. Jadi ABCD EFGH dengan AB10 garis AH dan bidang BDHF. Oke, kita gambar. Nah, ini garis AH. Ini bidang BDHF. Yang ditanya adalah sudut antara garis AH ini dengan bidang BDHF. Maka langkah pertama kita buat proyeksi garis AH pada bidang ya. Jadi dibayangkan kalau garis AH ini kita jatuhkan ke bidang, maka jatuhnya ada di mana? Itu namanya proyeksi. Nah, jatuhnya ada di sini. Ini yang merah ini. Ini adalah proyeksi garis AH ke bidang BDHF. Ini kan kalau kita tarik ke tengah sana, ini kan lewati tengah-tengah. Sehingga kita bisa buat segitiga bantuan, yaitu misalkan di sini adalah titik X misalkan. Nah, oke, maka di sini X tadi. Nah, maka yang ditanya adalah yang ini, sudut antara bidang BDHF yang diwakili dengan HX ya, HX sama garis dengan AH. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Yang ditanya adalah yang ini, tangan ini, alfa misalkan di sini. Nah, karena ini tegak lurus aturannya, oke, ini tegak lurus, maka ini adalah segitiga siku-siku. AH ini diagonal bidang. Kalau tadi 10 berarti 10 akar 2. Sementara AX ini setengah dari diagonal bidang juga. Berarti kalau di sini 10 akar 2, A sampai C ini 10 akar 2, maka separuhnya adalah 5 akar 2. Karena ditanya tangan, ya ingat tangan itu rumusnya depan dibagi samping. Nah, kita sampingnya belum tahu, HX. Kita cari dulu HX-nya. Oke ya, HX. Nah, HX itu dengan konsep Pythagoras. Nah, itu berarti akar yang miring ya, berarti 10 akar 2 kita kuadratkan dikurangi dengan 5 akar 2 kita kuadratkan. Maka di sini ini 10 kuadrat ini 100 kali 2, 5 kuadrat ini 25 kali 2. Berarti ini nanti ini 250 berarti 150. Kalau kita bagi dengan 25 ini berarti 25 kali 6. 25 keluar jadi 5 akar 6. Nah, di sini nih ya, ini adalah 5 akar 6. Sehingga bisa kita cari tangan alfa, tangan itu depan dibagi samping. Nah, depannya alfa adalah 5 akar 2. Sementara sampingnya alfa ini yang HX ini adalah 5 akar 6. Kalau ini kita coret, maka sama dengan akar 2 per akar 6 ya, atau gini. Nah, atau bisa kita sederhanakan sepertiga kan gini ya. Bisa keluar akar 1 dibagi akar 3. Akar 1 adalah 1. Nah, kalau kita keluarkan berarti dirasionalkan penyebutnya adalah sepertiga akar 3. Oke, jadi jawabannya adalah yang
Oke, sekarang lanjut soal 22. Ini statistik ya, yang ditanya adalah median. Nah, kalau mengerjakan median, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat frekuensi kumulatif. Nah, FK. FK itu ini 8. 8 tambah 12, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 13, 43. 43 tambah 7 adalah 50. Karena median, maka yang kita cari adalah ini N ya. Jadi 50 ini adalah kita anggap N. Karena median, maka yang kita pakai nanti adalah data yang ke setengah N. Berarti setengah dari 50. Setengah dari 50 adalah 25. Nah, dari VFK ini, mana yang di atas 25 paling dekat itu yang ini. Maka nanti yang kita pakai adalah TB yang 40 ini. Oke, berarti TB-nya adalah rumus dari median kan gini ya, TB kurangi ditambah setengah N kurangi FK dibagi F kalikan L. Nah, TB nya tadi yang kita pakai adalah 40, ini berarti 39,5. Setengah N nya adalah 25. FK itu FK yang di atasnya ini ya, berarti 20 dibagi F nya dia sendiri ini berarti 10 kalikan dengan lebar 20 sampai 29 itu 10. Ini bisa kita coret, maka tinggal 39,5 ditambah 25 kurangi 20 adalah 5. 39 ini berarti 44,5. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Sekarang untuk 23 ragam. Nah, pertama untuk cari ragam itu kita cari dulu rata-rata. Ini kalau saya jumlah ini 10 tambah 9 ini 19. Ini 19 tambah 6 ya, ada 25. 25 tambah 7 ada 32. 32 kalau saya bagi 4 itu berarti 8. Jadi rata-ratanya adalah ketemu 8. Nah, sekarang kalau sudah ketemu 8, cari masing-masing data ini dengan rata-rata. Kemudian kita kuadratkan selisihnya. 9 sama 8 itu adalah 1, maka kalau dikuadratkan juga 1. 10 sama 8 itu selisihnya 2. 2 kalau dikuadratkan adalah 4. 6 dengan 8 ini juga selisihnya 2. 2 dikuadratkan 4. 7 dengan 8 ini 1 dikuadratkan 1. Nah, ini kita jumlah. Ada berapa ini? 10. Tinggal bagi datanya 4. Maka 2,5. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu untuk mencari ragam. Kalau nanti ditanya simpangan baku tinggal diakarkan saja. Lanjut. Sekarang modus. Nah, kalau modus, maka pertama yang harus kita lihat adalah frekuensi yang paling tinggi di antara ini ya. Yang paling tinggi adalah ini. Nah, maka kita lihat ini yang kita pakai adalah TB-nya ini. Kalau di situ 34 berarti 33,5 plus. Nah, sekarang cari selisih dengan yang atas. 9 kurangi 6 berapa? 3. 3/3 plus. Nah, rumusnya kan gini ya. Jadi ditulis 2 kali. Kemudian cari selisih dengan bawahnya. Ini juga 3, tulis di sini. Nah, kalikan dengan lebar kelas. 28, 29, 30. Nah, ada 3 ya lebarnya. Berarti 33,5 ditambah 3/6 kali 3. Ini kalau kita coret, ini 3. 3 dibagi 3 adalah 1 ya. 3 bagi 3 1 ya, berarti 33,5 ditambah 1 atau 34,5. Jadi jawabannya adalah yang B juga. Oke, lanjut. Ini ada di kaidah pencacahan. Sebagai calon tuan rumah PON ya, 2024 nanti Aceh Sumatera Utara memilih stadion dari 15 ya. Intinya ini ada 12 akan dipilih 5. Nah, ini permutasi apa kombinasi? Karena memilih stadion itu dia yang disebut terbolak-balik itu artinya tetap sama, maka ini adalah kombinasi. Beda kalau kita sebut urutannya itu adalah jadi masalah, maka disebut permutasi. Itu ya. Jadi ini adalah kombinasi. Nah, kalau kombinasi, kalau ini ternyata yang diambil adalah 5, maka bikin apa ya? Kotak sajalah, kotak 5. Jumlahnya 5. Oke. Nah, karena yang tersedia ada 12, taruh aja nih 12, 11, 10. Ini adalah 9, ini 8. Karena dia kombinasi dan tadi kotaknya 5, maka ini 5 faktorial. Nah, ini ya. Oke, kita sederhanakan. 5 kali 2 itu sama dengan 10. Ya. 4 sama 3 itu adalah 12. Jadi tinggal 11
Nah, 9 sama 8 itu kan 72. Kalau dikalikan adalah 792. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya adalah nomor 26. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 3 angka berbeda, banyak susunannya adalah, nah ini adalah konsep dari permutasi ya, karena susunan angka itu permutasi. Karena diambil 3 angka, maka kita cukup buat kotak 3 ya. Oke, karena di sini ada 6 angka, maka kotak pertama kita kasih angka 6, ini 5, ini 4 ya, dikurangi 1, jadi ini 30 ya, kalikan 4 berarti 120. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut, sekarang adalah masih di kaidah pencacahan. Terdapat 8 orang pelamar pekerjaan di sebuah perusahaan, 5 orang melamar satpam, 3 orang cleaning service. Jika semua pelamar memenuhi syarat, perusahaan menyuruh 1 cleaning service, maka perusahaannya harus memilih acak. Oke, caranya gini, masing-masing kita pisah. Untuk yang satpam sendiri ini ada 5, sementara nanti akan diambil 2. Yang ini ada 3, nanti hanya akan diambil 1. Nah, karena susunan seperti ini adalah kombinasi ya, ini karena urutannya tidak berpengaruh, maka ini 25 ini cukup bikin kotak 2, isi 5 dengan 4 ya, ini dibagi dengan 2 kali 1. Kalau ini saya coret, berarti 2 di sini nanti adalah 10. Oke, sekarang yang ini kita bikin kotak 1, diisi 3 dibagi 1, maka di sini 3. Jadi jawabannya 10 kali 3 adalah 30. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian peluang jumlah kedua mata dadu 5. Nah, kalau 2 buah dadu itu sampelnya, NS-nya adalah jelas 36. Nah, jadi kalau jumlah 2 mata dadu itu adalah 5, 5 itu bisa 1 sama 4, 4 sama 1, 2 sama 3, 3 sama 2. Sudah tidak ada lagi ya, berarti ini ada 4. Ya, jadi NA-nya 4, sampelnya 36, berarti 4 per 36. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang nomor 29. Jika ada kotak 1 terdapat 2 bola merah. Nah, ini 2 merah, 3 putih. Kotak 2 adalah 4 merah, 2 putih. Masing-masing diambil 1, ini juga diambil 1 putih. Nah, kalau putih jumlah putihnya 3, jumlah semua bolanya adalah 5. Ini jumlah putihnya 2, semua bolanya adalah 6. Maka kalau kita kali, ini adalah 6 dibagi 5 kali 6, coret misalnya 1 per 5. Kalau dibuat desimal 0,2 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 30. Peluang Andin diterima di ITB, ini Andin ya. Peluang diterimanya adalah 55. Berarti kalau diterimanya 55, gagalnya berarti berapa? 45. Nah, sekarang Elsa, dia gagalnya itu 32. Berarti diterimanya adalah 68. Nah, karena yang ditanya adalah yang gagal, maka yang diminta adalah yang ini. Nah, 32 kali 45. Kita kalikan saja ini. 32 kali 45. Oke, ini 0 masih 1. 8. Ini 15. 15 8 berarti 23, ada 24. Oke ya, masih 2. Ini berarti 3 kali 4, 12 sama 2 adalah 4. Oke, berarti 144. Jawabannya adalah yang B.